saudara-saudari, seluruh masyarakat Kota Merauke yang Tuhan kasihi. Negeri ini dikaruniakan Tuhan bukan untuk kita membuat keributan. Negeri ini adalah negeri cinta kasih. Negeri yang Tuhan pilih untuk matahari lebih dulu mengawali surya dari tempat ini. Tidak ada tempat lain yang Tuhan takdirkan untuk matahari di Indonesia ini terbit lebih dulu, kecuali di tempat ini. Jadi berbahagialah kamu semua yang ada di tempat ini. Tuhan sangat mengasihi kamu semua. Meskipun kamu kulit berwarna gelap, tapi kasih Tuhan tidak tersingkir hanya warna kulitmu hitam. Tuhan mengasihi kamu semua dengan penuh. Sebenarnya masalah ini tidak perlu terjadi. Sesungguhnya kalau bisa terus dan dengan baik semua selesai, aman-aman saja. Ya, negara hadir untuk menata keteraturan. Saya orang lulusan tata praja yang hadir untuk memahami bagaimana negara ini diatur dan diurus. Jadi kalau bisa diatur dan diurus dengan baik, saya kira tidak ada masalah, tidak ada keributan hari ini. Sekarang saya mulai kasih tahu di mana sebenarnya masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu kan berawal dari semua ketentuan komitmen negara yang sudah disepakati antara warga negara Indonesia asli Papua dengan negara ini sudah diatur. Dan komitmen ini dituangkan mulai dari pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kita punya diatur dengan Undang-Undang 21 2021 yang kemarin kita sudah robah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Di sanalah komitmen kebangsaan itu diikat antara warga negara Indonesia asli Papua dan pemerintah Republik Indonesia. Itulah komitmen perikatan yang kita berdiri tegak di atas itu, bukan di tempat lain. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, dan di sana ada ketentuan porsi-porsi warga negara Indonesia Nusantara dengan warga negara asli Papua itu sudah diatur 80-20, sudah diatur. Adakah kita menggunakan acuan itu atau tidak? Ingat, negara ini adalah negara hukum. Bab 1 bentuk dan kedaulatan ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Poin, tidak ada tambahan lagi. Titik. Indonesia adalah negara hukum. Kalau sudah negara hukum, asas-asas itu kita harus patuhi. Dan ada 3 asas dunia yang kita, lex specialis, derogat legi generalis. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Itu asas lex spesialis itu sudah dijabarkan oleh negara di dalam ketentuan 80 porsi 80-20 itu. Patuhi itu. Tapi hari ini mulai dari provinsi,
mulai dari kabupaten, semua asas itu sudah diinjak-injak. Jadi ada polisi ini tidak perlu hadir. Kalau kita semua sebagai warga hukum menjunjung tinggi hukum itu dengan baik, saya kira orang-orang ini tidak perlu ribut. Jadi tegakkan itu saja. Tidak ada masalah sesungguhnya hal ini. Negara hadir untuk menata keteraturan. Kalau keteraturan itu sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang, patuhi itu dengan baik. Ya. Asas yang ketiga itu adalah lex priori ada seperti. Jadi dia ketentuannya adalah ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama. Ketentuan lama kita itu di dalam Undang-Undang 21 itu sudah kita remajakan karena ada tuntutan-tuntutan yang muncul sehingga 21 diganti dengan nomor 2. Nomor 2 itu apa? Karena ada yang belum selaras dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki penerapan harus jauh menyentuh hak-hak orang warga negara Indonesia asli Papua itu sudah ada. Jadi kalau kita patuhi aturan sesungguhnya tidak ada masalah dan kita tidak perlu membangun permusuhan tuding menuding satu sama lain. Nggak perlu. Kita satu saja. Saya mau kasih tahu pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, bangsa dan negara kita ini akan kuat dan kokoh kalau hidup bermasyarakatnya baik. Kalau hidup bermasyarakatnya baik. Kalau kita sudah gagal hidup bermasyarakat dengan kekayaan kemajemukan, kita sepakat untuk merontokkan bangunan NKRI. Hari ini jangan menilai mereka itu pemberontak, tapi justru mereka adalah pencinta NKRI yang menghendaki keseimbangan itu terjadi. Sudah berpancasilakah? Kita gagal menerapkan Pancasila dalam sendi-sendi mengelola sistem ketatanegaraan ini. Kita gagal juga Undang-Undang Dasar 45. Alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekarang saya tanya, melindungi segenap bangsa Indonesia yang gelap-gelap ini? Harus paham itu. Undang-undang kita ini kan sudah menggiring kita supaya kita hidup dalam koridor itu. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bukan lagi pencerdasan ini. Tapi kesalahan itu kan bukan ada pada adik-adik ini, tapi bagaimana kita menggunakan, karena dari awal ada kelalaian. Dikasih undang-undang, dikasih porsi, tapi tidak dikontrol. Kalau tidak dikontrol, nanti ada penjabaran. Ya, kita mengikuti ketentuan-ketentuan. Saya mau tanya, integrasi Papua, saya sudah sampai. Plebiscit di kota ini saya sudah hadir. Yang namanya PPRA. PPRA itu diproses berapa lama? 6 tahun saja. 6 tahun saja. Dari 63 sampai 69. 16 Juli 69. Dilaksanakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat.
dengan dua opsi, merdeka atau bergabung dengan Republik. Pertama kali warga negara Indonesia asal Papua Selatan yang bilang kami tetap mesra dengan NKRI. Jangan hal ini dikhianati orang baik yang lebih dulu menyangkal hak dasarnya lalu menyerahkan kepada keharmonisan kebangsaan itu adalah rakyat yang hari ini mulai disingkirkan oleh praktek-praktek money politik. Ini praktek money. Saya sudah ikut pemilu dan jadi penyelenggara pemilu mulai dari tahun 71 di Kimam. Saya baru ketemukan pemilu yang amburadul dahsyat ini tahun ini. Di seluruh tempat saya sudah jadi pelaksana pemilu. Seluruh tempat, sampai Jakarta juga waktu saya kerja saya jadi pelaksana pemilu di Banda di kantor Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Saya baru ketemu ada praktek demokrasi yang dahsyat dengan money politik ini tahun ini. Supaya Bapak kasih tahu kalau ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok di negara ini supaya tahu saya Yohanes Kulbagepsi, tokoh masyarakat Papua yang sedang berbicara. Demi NKRI saya harus tampil supaya NKRI dikelola dengan baik supaya muncul trust warga negara Indonesia terhadap negara ini.